Dinda Ibes, terima kasih, sampaikan salamku kepada saudara kita. Makasih. Melvin, selamat malam. Silakan. Assalamualaikum kalau Islam. Melvin, halo. Kenapa ini yang naik nggak ada suara semua ya? Di Rumi Kapang. Oh, Screenshot. bicara aja Bang Melvin. Ngomong aja Bang Melvin panggilan pertama, Bang Melvin panggilan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya idola sama Bang Zuma, terpencet. Oh, Masya tekan Allah, screenshot makasih. tadi Bang. Iya, terpencet. Salam kenal ya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, selalu sehat-sehat Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Oke Bang, Tekan makasih. screenshotnya. Kita tunggu Oten dulu ya Bang ya, biar diskusinya berjalan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia, Sabah. Iya Bang. Dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih Bang mendengar Saya Bang kasih waktu Juma. 1 menit Bang ya, ini kayak ada Oten nih. Oke. Foto Oten ini. Saya mendoakan semoga terus api terus terus berdiri, Amin. menangani semua permasalahan penyimpangan ini, dan kita di Malaysia sentiasa mendukung usaha api insyaallah. Amin. Jadi itu sih Abang Makasih Juma. Bang. Semoga Sama-sama, terus Bang. berjaya insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang X-Men, makasih ya Bang ya. Selalu. Ya, terima kasih host. Baik Bang. Next ada Pak Michel ini, udah pasti Kristenable ini pastinya ya. Selamat malam Pak Michel. Selamat malam. Ya. Ya, untuk saudara Zuma, saya Siap. meminta untuk tetap berdakwah dengan jalur yang benar ya, berdasarkan apa yang engkau yakini. Siap. Ya, begitu saja. Jadi saya harap agar organisasi yang kau pimpin itu tetap berjalan. Kalau memang mau tetap berjalan, berdakwalah dengan jalan yang kau yakini, bukan dengan menghujat atau framing ya. Siap. Ya. Kalau menghujat atau memframing, saya pribadi walaupun gelisah, saya lihat lucu sekali. Mohon maaf ya, saya hanya bisa berkata lucu sekali. Tapi kalau kamu memilih itu ya silakan saudara Zuma. Banyak orang yang mungkin akan kebingungan nantinya. Iya, jadi saya tanggapi ya. Islam ketika berbicara mengenai Kristen itu bukan menghujat, tapi menjelaskan tentang Kristen. Memang kelihatannya kayak menghujat, seperti Tuhan punya nonot, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi bayi. Sekarang saya tanya, itu Tuhan pantas, mati terkutuk. pantas tidak? Itu Pantas apanya? tidak? Oh, Saat tidak Anda- pantas, tidak Nah, pantas Tuhan begitu modelnya. Jika Anda Nggak berbicara pantas. seperti itu, apakah Anda pantas berbicara seperti itu? Padahal Karena justru harusnya Anda tanya itu kepada diri Anda, pantaskah seorang manusia menyembah kepada bayi manusia? Saudara, karena saya yang sudah saya biarkan Anda yang saya berbicara. imani tidak Udah, sesuai Anda dengan diam, Anda diam. Ini giliran saya dong, giliran saya. Ya udah, Jadi silakan. Kristen Saya itu nggak dihujat. Kristen itu lahir dari awal sudah hinaan. Dia itu dihina. Hits, diam. Silakan Diam, bicara sesuatu. diam saudara, diam dulu, jangan sakit hati karena memang fakta begitu. Enggak, orang itu Sek, lucu tek, kok, tek, gimana tek. sakit hati. Kristen katanya lahir di tengah-tengah Bani Nanti saya Israel. tanya ya tentang imanmu ya. Sakit hati, sakit hati, sakit hati. Kristen itu lahir di tengah-tengah Bani Israel. Siap undang-undang yang mengangkat Kristen undang-undang. lahir katanya di tengah-tengah Bani Menghancurkan Israel. Siap. Tetapi sayangnya Bani Israel tidak mengakui agama Abu Dazarah, Bani Kunarion. Ya, Yesus mengatakan Kristen itu hanyalah seekor anjing.
Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan agama Anda itu bukan sesuatu yang nista hina? Dari dasarnya memang sudah dihina. Penyebutan Kristen itu saja itu penghinaan orang-orang yang ada di Antioquia terhadap pemakan babi. Paulus dari awal di suratnya Galatia 2 nomor 14 lebih dulu mengatakan orang-orang yang tidak bersunat Kristen itu adalah kafir. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Jadi Kristen itu bukan dihujat, enggak. Kristen itu memang begitu modelnya, sudah dicetak dari sana. Mau kayak mana? Tuhannya bayi, Tuhannya disunat, Tuhannya ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, ditonjok, digantung, dikubur. Mau kayak mana? Memang sudah kayak begitu takdirnya. Jadi orang berbicara mengenai tai, kotoran, tidak bisa kita berbicara mengenai sesuatu yang harum. Kalau kita membahas tentang tai, yang kita bahas sesuatu yang busuk. Jadi ketika kamu dibahas, jangan aku katakan kita menista, kita memframing, memang sudah busuk dari sana. Bagaimana ceritanya kita mau bahas yang baik-baik, sementara asalnya dari sesuatu yang busuk. Tuhan dibunuh, bangkit dari kubur, jadi Tuhan sembahan. Kayak mana? Oh, orang sehat mana yang bisa menerima itu? Tuhan jadi mayat. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Awel banget sih. Emosi dia kan ujung-ujungnya emosi diskusi kan. dong. Ini kita diskusi. Emosi ujung-ujungnya. Panjang, kamu panjang. Makan dulu kan, ya kan, diazab kan? Dianya juga kena azab. Lu juga kena. Kasih gua moderator. Kampus. Halo. Iya, moderator biar kita bantu cek di bawah. Iya, halo Bang Siba. Ada aja tuh bocah itu. Bisa gak sih kalian diskusi itu baik-baik, bersahabat gitu loh, jujur, jangan melawan yang data yang ada. Kalau disampaikan bahwa ada yang terkutuk di tiang salib, ya jangan marah lah, kan datanya jelas. Ada sebenarnya itu nggak marah sama kami, marahlah sama Paulus yang menulis kayak gitu. Nah kalau kau sudah marah sama Paulus, kalau nggak suka ya tinggalkan data itu, berhenti jadi Kristen. Memang nasibmu kayak gitu, nah terimalah ya. Jangan marahi kami, marahi yang menulis gitu loh. Lanjut. Betul itu Bang Hadi. Mereka memang sudah dihinakan di bumi ini, sudah dihinakan di bumi ini. Allah sudah janji, bahkan di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama lain, di dalam kitab Yeremia, di situ dikatakan di Yeremia 23. Saya bacakan pelan-pelan saudara-saudara. Ya, di sana dikatakan bahwa Aku Tuhan akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa sebabnya? Karena mengikuti nabi palsu dari Yerusalem. Dalil, baca Yeremia 23. Kenapa kalian selalu kayak begitu? Ya karena Tuhan sudah mengutukmu, baik dari Al-Quran maupun dari Bible-mu itu sendiri. Kitab yang kamu ambil dari agama lain kau tidak pernah baca. Yeremia 23 itu berbicara mengenai nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian karena mereka kemudian tidak meninggalkan kemungkaran yang Tuhan datangkan kepada mereka, maka Tuhan mengatakan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Untung ada Islam di sana. Kalau tidak ada Islam di sana, kota yang dibuang ini akan menjadi puing-puing mati yang tak bertuan. Oke? Itu dalil. Dalil yang Anda genggam tiap hari, Anda bawa gaya-gayaan. Wah, bawa kitabnya orang Yahudi seakan-akan kalian itu bagian daripada mereka. Padahal bukan. Di situ jelas dikatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Al-Quran pun mengatakan demikian. Seibarat orang kafir itu kau sampaikan seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna daripada suara tersebut. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi jangan sakit hati. Saya menjelaskan kotoran itu bau, busuk, tak akan pernah harum. Oke?
Jadi naik ke sini nggak usah bermanis-manis. Kamu lagi berhadapan dengan Bang Zuma. Bukan berhadapan dengan jemaat yang bisa kau tipu dengan mulut manismu itu. Silakan naik dengan ilmu, dengan data. Ya, kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan congor. Paham, Oten? Ya, silakan Dinda yang lain. Oke, Abah. Ini mungkin ada beberapa moderator nggak bisa nerima tamu ya, karena ini akun satuku juga nggak bisa terima. Ya bang. Bukan saya hapus ya. Bang. Abang Juma buat. Iya. Dari mana? Siapa ini? Sida Bariba. Mana Bang? Halo Bang Juma, boleh saya tanya Bang Juma? Boleh. Sida Bariba Kristen ya? Ini Bang Juma. Oh iya, udah ada salah. Halo. Iya Bang. Kumaha naon? Agatu agaro? Gimana Dinda Alfi, ada yang mau dijelaskan dek? Silakan. Ya. Halo. Silakan Dinda. Orang Muslim haram nggak Bang? Aduh, Dinda Alfi ini mana? jaringan dia ada di atas ini, di samping host. Iya. Orang Sidanya masih ngomong itu. Jadi gini teman-teman, kalau dikatakan umat muslim lah yang menistakan atau menghujat, coba kita perhatikan di Filipi pasal 2 butir ke-6. Di sini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Kalau kita melihat ya pada tafsiran dan catatan Matthew Henry ini kalau kita belajar di Bible Study, dia itu adalah seorang komentari yang berotoritas yang hidup pada awal abad ke-18. Ini dari sekte Protestanisme. Jadi dia itu memberikan gambaran tentang Kristus ya, bahwa Kristus itu mengambil rupa seorang hamba. Kristus itu dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan yang orang anggap itu sebagai pekerjaan ayahnya. Seluruh hidup Kristus adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan niskita. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, hidup dari sedekah. Nah, jadi kalau dikatakan umat muslim yang menista seorang Yesus Kristus, sabar dulu. Matthew Henry pun mengatakan Kristus itu hidup dari sedekah gitu. Lalu yang kedua, tadi Bang Zuma menerasikan bahwa Kristen itu dulunya memang sebagai kata hujatan atau sindiran. Alfi bantu ya datanya. Pada kisah para pewarta pasal ke-26 butir ke-28, kalau kita lihat di footnote Yerusalemnya, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Ya, sekali lagi kisah para rasul 26-28, Kristen itu masih berupa nama sindiran. Makanya orang-orang non-Yahudi kalau kita lihat pada lexicon Christianos itu adalah the name was first given to the worshippers of Jesus by the Gentiles. Kristen itu adalah nama yang diberikan kepada para penyembah Yesus dari non-Yahudi. Jadi kalau dikatakan muslim kami menghujat Yesus, jangan gitu dong limbah Yunani. Enggak. Itu dari kalangan kalian yang menistakan sendiri. Itu aja Bang, silakan. Alfi standby. Jadi mereka limbah. Mereka limbah Yunani. Bagus juga ya. Ya. Ini ada saudara Yasifa. Yasifa, selamat malam. Panggilan pertama. Yasifa, panggilan kedua. Yasifa, panggilan ketiga. Oke, nggak ada. Jaringannya Bang. Tata. Coba kita siapa? Tata Sarah, panggilan pertama. Tata Sarah, panggilan kedua. Tata Sarah, panggilan ketiga. Nggak ada juga. Tata Dado. Jadi selain mereka itu limbah Yunani, mereka itu kalau di ilmu sains disebut makhluk Homo sapiens Tropos erectus, makhluk pengendus telinga dan pemakan ketombe.
Semalam ada yang marah dibilang pemakan kutu. Nah, ini Oten ini. Ini baru Oten ini. Laskar, Aldos. Ngamuk gue bilang gitu. Halo. Ke pemakan kutu tawa ini. Monyet gitu pemakan kutu Gurunda. Bro Ya, Juma. selamat malam Laskar. Siap, saudara Laskar Kesiangan. Silakan Bang. Ya, Bro Juma sehat. Sehat. Oke. Bro, itu dicariin Siap. tuh di roomnya Edis TV. Oh ini Kan babunya Edis. Sudah berapa kali saya diskusi sama dia. Terakhir diskusi sama dia kan nangis dia itu. Ngapain? Tapi ada tadi pengikut Bro Juma berkata, saya sudah menganggap Juma kalah karena sudah mengangkat Al-Quran di kepalanya. Katanya gitu. Ya nggak Bro. apa-apa, nggak Gimana tuh? salah. Umat Islam itu sudah diatur sedemikian rupa adanya dalam setiap kondisi. Nggak ada yang kalah-kalahan. Nggak ada yang Emang iya. kalah-kalahan. Karena bahas agama ini sampai kiamat nggak bakalan selesai. Iya betul, karena iblis Betul, selalu berdampingan dengan manusia. Iya betul. Karena harus ada yang jadi bahan bakar di neraka dan ada yang jadi penikmat di surga, ya kan? Betul Itu sekali. hakikat manusia. Yes, benar itu. Nah yang diusir Yesus masuk ke dalam neraka itu di dalam kitab saudara itu siapa? Oten, Kristen. Nah, kenapa kalian tidak sadar? Udah jelas tertulis di dalam kitab kalian, Kristen diusir ke neraka. Kenapa nggak tinggalin Kristen? Karena iblis telah meliputi semua sendi-sendi kehidupan saudara. Itu, masalahnya itu di situ. Kehidupan kalian udah diselimuti dengan tipuan iblis. Sehingga kalian tidak sadar. Hal yang tertulis dengan nyata pun kalian tidak paham. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Di situ kurios kan? Berarti memanggil Yesus dengan panggilan Tuan, penghormatan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tak ada, tapi kalian sembah. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian makan babi? Tak ada, tapi kalian makan babi. Adakah kalian itu kemudian menjadi kehendak Bapa menjadi Kristen? Gak ada, tapi kalian jadi Kristen. Semua yang kalian lakukan bukan atas kehendak Bapa. Kemana pergi kalian nantinya? Kata Yesus, bukan kata saya. Ke neraka jahanam. Adakah kalian sadari itu kawan-kawanku, saudara-saudaraku? Tidak, kalian tidak mau sadar itu. Kenapa? Kalian ego. Apa bedanya dengan iblis? Apabila kamu tidak menghormat kepada Adam, kau akan ke neraka. Iya, nggak apa-apa ya Rabb, nggak apa-apa ya Tuhanku. Yang penting aku puas dengan keadaanku. Tidak mau aku sujud kepada Adam, nggak mau. Biarin aku ke neraka. Samalah keadaan kalian hari ini. Udah diusir oleh Yesus. Nyata-nyata kalian diusir di dalam Bible. Ada kalian bergeming dengan usiran itu? Enggak. Kalian mencari alasan, oh itu kan ini, padahal sudah jelas tertulis di situ. Tapi kalian tidak mau peduli. Bedanya dengan iblis apa kalian ini? Kira-kira bedanya apa? Iblis tahu neraka itu pedih. Iblis tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Kalian juga tahu neraka itu pedih dan kalian tahu juga kalian akan masuk ke neraka berdasarkan Bible. Tapi ada kalian bergeming? Tidak. Orang Islam datang kepada kalian mengajak kalian menuju kepada kebenaran. Ada kalian terima dengan baik? Tidak. Kalian malah hujat, kalian nistakan dan seterusnya. Kalian sombong, angkuh terhadap kebenaran. Jangan lari ke Al-Quran deh, ke Bible aja dulu. Adakah aspek kebenaran yang telah kalian lakukan berdasarkan dengan ajaran Yesus di dalam Bible? Adakah? Mana? Mana? Bisa enggak kalian itu lurus sedikit aja berdasarkan dengan ajaran Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada enggak kalian mau dudukkan perkara ini dengan lurus sedikit aja?
Di mana kalian bukan Bani Israel dan Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel. Adakah kalian bisa berdamai dengan itu? Enggak. Kalian banyak alasan. Oh, kami disuruh domba-domba. Kan masih ada lagi domba-dombaku di luar daripada Yerusalem. Hei, Anda manusia bukan? Anda punya otak bukan? Kenapa enggak dipakai otak itu, diolah otak itu sehingga menjadi sebuah akal yang berfungsi? Sepada. Cobalah sedikit, berpikirlah sedikit, gunakanlah akal sedikit, supaya kalian itu nggak nyesal nanti di akhir. Ayo, Yesus mengusir Kristen di dalam Bible, kalian nggak mau sadar? Coba, gila nggak tuh? Kalau di dalam Al-Quran jelaskan bahwa orang-orang beriman itu kelak nanti masuk ke dalam surga, makanya kami beriman. Orang-orang kafir itu nanti kelak masuk ke neraka, makanya kami tidak kafir. Sebaliknya, di dalam kitab kalian, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, menubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir ke neraka. Tapi kalian tidak mau tinggalkan keadaan itu. Sakit kan? Al-Quran mengatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kalian itu ada penyakit. Mengapa saya katakan kalian ada penyakit? Udah jelas-jelas rambunya di situ tertulis, ini belok kanan, ini belok kiri, ini pendakian, ini penurunan. Kalian lawan. Lampu merah kalian tabrak. Ada hal apa demikian? Karena ada sesuatu yang kalian simpan dalam hati kalian. Apa itu? Iblis. Ya, oke, Bang, kita sapa dulu ini. Tadi dia mau cari sepeda. Kita nggak jual sepeda di sini, Bang. Buatan keren. Sepada. Dia jual sepeda. Aduh, sepada. Iya betul. Dia cari sepeda. Iya. Nanti Bang ya dapat sepeda. Sepada. Waspadalah dengan penyesat oten. Lanjut. Silakan Bang. Boleh bertanya? Iya. Saya berharap begitu Anda bertanya ada alat untuk menampung jawaban saya. Silakan. Oke, siap. Di penyalipan itu katanya Isa tidak disalibkan tapi digantikan. Siapa yang digantikan orang tersebut? Siapa yang digantikannya? Akidah di dalam Islam itu tidak diterangkan yang menggantikan. Akidahnya Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa nggak dijelaskan? Kenapa tidak diterangkan? Oke, karena sudah keciduk orang yang kemudian menyembah pengganti daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka itu yang dibantah. Kalian mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabi yang lahir di tengah Bani Israel. Itu yang dibantah. Bukan itu yang mereka bunuh. Siapa? Ya itulah yang kalian sembah. Siapa namanya? Siapa yang kalian sembah? Yang digantikan itu siapa? Siapa yang kalian sembah? Lah, yang digantikan itu siapa? Saya tanya, siapa yang kalian sembah yang mati di atas tiang salib? Namanya siapa? Kalian kan tidak percaya. Enggak, bukan. Ada penyaliban itu. Di Al-Quran mengatakan ada penyaliban itu. Penyaliban itu ada. Anak Allah. Kalau siapa itu? Anak Allah. Itu gelar dari kalian. Saya tanya sama saudara, siapa yang disalib menurut kalian itu siapa? Kok menurut? Ya memang kami yang disalibkan itu anak Allah. Namanya siapa? Itu siapa? Namanya siapa yang disalib itu? Siapa? Namanya siapa yang disalib itu? Siapa? Sudah saudara. Saya kasih siapa tahu namanya? Tadi. Siapa namanya? Loh, saya bilang tadi anak Allah. Itu yang siapa namanya? Itu gelar anak dewa. Itu gelar anak dewa. Yang saya tanya, namanya siapa? Kan lebih dulu Kristen kan daripada Islam. Dan Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus kan. Al-Quran saya mengatakan ketika Nabi kami dengar ketika ini yang tidak di ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, tidak disalibkan tetapi disalib oleh orang yang menggantikannya, rupa-rupanya kalian mengimani orang yang disalib itu namanya Yesus. Jadi kalau saya sebagai Islam ditanya siapa nama yang menggantikan Nabi Isa, Yesus.
Nama daripada pengganti Nabiku Isa alaihissalam menurut kepercayaan orang Kristen itu adalah Yesus. Nabi Isa alaihissalam naik ke langit digantikan kemudian oleh Yesus. Nabiku diselamatkan, Yesusmu yang menggantikan. Selesai perkara bukan? Selesai kan? Ngapain kau memperbodoh diri? Siapa yang menggantikan Nabi Isa? Padahal kau sendiri sudah tahu yang disalib itu Yesus. Itu namanya kablamats dalam bahasa Yunani. Yang disalib menurut kamu Yesus. Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa diangkat ke langit, siapa yang menggantikan? Tanya diri lo. Yang disalib menurut lo itu siapa? Namanya Yesus. Berarti itu dia oknum yang menggantikan Nabi Isa. Kuclu, Kak Blampet. Makin hari makin bahlul, makin hari makin jahil, makin dongok. Zaman modern masih juga bertanya, siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam? Satu, Nabi Isa terselamatkan. Dua, penyaliban terjadi. Lu adalah orang yang mengimani keadaan secara histori, katanya. Nah, secara histori yang disalib itu siapa menurut kalian? Yesus. Kenapa kau bertanya? Siapa yang menggantikan nabimu, Nabi Isa? Kan kau sudah imani penggantinya. Siapa coba yang disalib menurut kamu? Yesus. Ya itulah penggantinya, kuclu. Nah ini, makanya kalau terlalu banyak makan manusia yang kayak gini. Oke, Abang. Ya, silakan. Kita sapa dulu ya. Aldous, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Islam silakan dibuka mic-nya. Welcome to Mobile Legend. Tinjiku tidak akan pernah meleset. Orang gila. Ini orang ini kalau hidup di zaman Paulus jadi penulis surat juga dia. YNT, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. YNT. Kalau nggak ada suaranya aku turunkan ya. Makasih. Besta, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Besta. Kayak nama tepung ya. Udah, terima kasih Bang Besta. Nih. Ya, selamat malam Bang Josmas. Bang Josmas Yombing. Halo Bang. Halo Bang. Oke. Ada suara saya kedengaran? Aman. Ya, kita iklan dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Saya umumkan di sini tepatnya tanggal 30 hari Kamis, saudara kita kemudian Nora Aritonang itu ada undangan dari pihak kepolisian untuk klarifikasi terkait dengan tuduhan dokmen bahwa beliau itu melakukan penistaan, diduga melakukan penistaan. Hari Kamis tanggal 30 beliau diundang kemudian oleh pihak kepolisian dan insyaallah beliau hadir. Untuk itulah kemudian saya menghimbau kepada sahabat-sahabat sekalian untuk mendukung doa kiranya Allah melindungi beliau sehingga niatan daripada dokmen orang-orang kafir laknatullah ini itu untuk memenjarakan beliau itu tidak diijabah, tidak dikabulkan kemudian. Mudah-mudahan Allah mempermalukan musuh-musuhnya ya saat ini juga dan saat-saat yang akan datang. Ukhti Nora,
seorang mu'allaf yang memiliki anak-anak kecil, dan beliau juga itu adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa suami ya. Untuk itu saya mohon dukungan teman-teman sekalian yang ingin membantu beliau, pergerakan beliau. Silakan, insya Allah kita amanah untuk disalurkan bantuannya ke Apologet Islam Indonesia, agar supaya Ukhti Nora bisa dikawal oleh ormas yang ada di sana. Alhamdulillah kami dari Apologet Islam Indonesia sudah memberikan bantuan berupa perlindungan dari kuasa hukum, dan juga dari Opung Rambe akan menurunkan puluhan kuasa hukum yang akan mendampingi beliau. Nah, kita mohon supaya sahabat-sahabat dimanapun berada, ketika para pejuang ini ada yang kemudian ingin dicelakai oleh orang-orang kafir, maka kewajiban kita kemudian untuk bahu-membahu membantu seikhlas kita untuk membantu mereka. Umat Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. Saya yakin kalian tidak mau kemudian salah satu dari pejuang Islam yang menegakkan kemudian ukhuwah, bagaimana kemudian persaudaraan umat Islam ini itu bisa terjalin dengan baik di negara yang kita cintai ini, itu mau kita supaya beliau itu terjadi sesuai dengan diinginkan oleh orang-orang kafir. Tentu kita tidak ingin. Kita tidak ingin kemudian orang-orang kafir, pemakan babi, pemakan anjing yang menista Islam, joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, kemudian dia menyanyikan lagu rohis, lagu rohaninya bersama dengan teman yang pakai hijab, lalu malam Natal bakar babi bersama dengan mengaku Islam. Tentu kita tidak mau. Mari kita satu komando, bantu Ukhti Nora, dukung beliau. Jangan kita biarkan saudara kita dalam keadaan sempit. Kita banyak, kita di Indonesia ini banyak, belum lagi yang ada di luar negeri. Mari, insya Allah melalui Apologet Islam Indonesia, niatan kita ini bisa terijabah kemudian untuk membebaskan Ukhti Nora dari jerat diskriminasi yang dilakukan kemudian oleh Dokmen, yang beliau hanya kemudian mencoba untuk menghindarkan umat Islam dari gerakan pemurtadan dan penistaan-penistaan yang dilakukan oleh Oten laknatullah di sosmed. Tetapi kemudian si Dokmen itu justru menganggap itu adalah sebuah penistaan. Sedangkan nyata di depan kita penista-penista Islam di sosmed itu menjamur, tetapi tidak sedikit pun kemudian penista yang masih kemudian melancarkan aksi-aksi penistaannya itu tersentuh. Sedangkan Ukhti Nora jelas-jelas tertulis dalam Bible apa yang diuraikan itu dipanggil kemudian, meskipun itu masih undang klarifikasi, tetapi kita umat Islam harus memperlihatkan kemudian kepedulian kita kepada sesama Muslim. Ingat saudara, orang Kristen bernama Dogma menginginkan Ukhti Nora masuk penjara karena tuduhan penistaan. Akankah kita ridho? Akankah kita mau? Akankah kita rela kemudian? Tentu tidak mau. Untuk itu saya mengajak, mari kita berikan infak terindah kita untuk beliau. Silakan di rekening API Apologet Islam Indonesia. Karena kita ini adalah satu komando, satu pergerakan kemudian, insya Allah kita akan amanah. Mungkin Bunda Rahma bisa menyebutkan nomor rekening daripada Apologet Islam Indonesia. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Baik, Jangan biarkan saudara kita kemudian dipenjara hanya oleh karena kebencian mereka disebabkan Ukhti Nora mengungkap semua tabir rahasia yang kemudian mereka sembunyikan. Sebaliknya, justru yang melaporkan ini yang harus kemudian masuk ke dalam bui, karena dia sudah nyata melakukan peperangan nyata di sosmed terhadap agama Islam. Dengan dia berjoget, dia merencanakan joget ria di depan gambar Ka'bah. Dia sudah berencana sebelumnya dengan memutar lagu rohis Kristen di depan Ka'bah. Kemudian dia temannya pakai hijab, menyanyi-nyanyi tentang lagu Kristen. Kemudian malam Natal dia mengatakan bakar babi, masak babi bersama dengan orang yang Islam. Itu adalah penistaan yang sudah nyata di depan kita sebagai umat Islam. Akankah kita tinggal diam? Penista Islam justru mau menjerahkan saudara Islam kita yang memperjuangkan akidah.
Hayo, mari saya menghimbau kepada teman-teman. Silakan berikan impak terbaik saudara. Karena dana ini juga akan kita pakai untuk melakukan sliding gunting. Artinya kita akan melakukan aksi penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Ketika tuduhan bahwa kita telah menista tapi ternyata tidak terbukti penistaan itu, maka kita ada hak sebagai warga negara untuk melakukan lapor balik pencemaran nama baik. Dia sudah menghebohkan Indonesia, menghebohkan dunia dengan tuduhan bahwa kita melakukan penistaan tapi tidak terbukti, maka dia harus mempertanggungjawabkan kemudian tuduhan itu, karena itu adalah penistaan terhadap nama baik kita sebagai apologet Islam Indonesia. Dan juga bukan hanya sekedar oknum di Islam ini atau pendebat di Islam, bahkan yayasan Islam pun dinistakan oleh beliau, dihinakan oleh beliau. Untuk itu mari sahabat-sahabat sekalian, silakan berikan impak yang terbaik kita untuk saudara kita. Kalau kita tidak mampu ikut di medan perang, minimal kita mensuplai kemudian bantuan kepada teman-teman kita yang terancam untuk diperkarakan oleh pembenci-pembenci Islam. Ingat saudara, mereka adalah pembenci Islam dan mereka kemudian menginginkan oknum Islam, pembela Islam itu terjerumus, ya, terpenjarakan. Untuk itu sekali lagi, apakah kita mau orang-orang kafir laknatullah, oknum-oknum kafir laknatullah ini merdeka, tertawa, terbahak, merasa menang karena berhasil menjebloskan saudara-saudara kita? Tentu kita tidak mau. Dan insya Allah ini tidak akan terjadi. Kita hanya butuh waktu kemudian, dan kita hanya butuh persatuan umat Islam kemudian untuk meringankan beban saudari kita Ukhti Nora. Beliau ada anak kecil yang beliau tinggalkan dari kota tempat beliau menuju kepada kota Medan. Mari saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk ikut berpartisipasi. Silakan di rekening BNI milik Yayasan Apologet Islam Indonesia. Silakan Bunda Rahma, terima kasih. Oke, baik Guru, terima kasih. Jadi baik ya saudara-saudaraku sekalian yang 4,5K ini ya, Masya Allah ya. Jadi mari kita mendukung pergerakan ini ya, membantu saudari kita Bunda Nora ya yang ada undangan untuk klarifikasi. Baik seperti yang dijelaskan tadi Gurunda, mari kita mensupport. Jadi tolong apa ya supportnya, dukungannya. Jadi saudara yang ingin memberikan dukungan segera di nomor rekening API ya, nomor rekening API APII ya, yayasan kita ini ya. Di nomor rekening 75 kali 51770 itu BNI ya. Kemudian atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI. Udah kita tulis ya, udah aku tulis di bawah ya teman-teman. Jadi tolong ininya ya, supportnya. Dituliskan nomor rekeningnya, betul. Iya. Teman-teman di YouTube juga silakan dituliskan nomor rekeningnya, nanti kita akan pin nomor rekening tersebut. Oke, makasih Ahmad Junior. Lanjut, Bunda. Ya, jadi nomor rekeningnya udah kita sematkan di bawah Bang, saudara-saudaraku ya. Jadi itu ditujukan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dimohon bantuan dukungannya saudara-saudaraku ya. Kita harus bersatu supaya bagaimana cara agar saudari kita Ibunda Nora ini enggak terjerat ini ya, karena memang yang disampaikan itu berdata. Jadi kita doakan dan sambil memberikan support berupa sesuai dengan kemampuan kita saudara ya. Jadi seperti yang himbau tadi dari Gurunda sendiri yang menyampaikan ya. Terima kasih. Tuh saya sematkan di bawah ya teman-teman. Ya nanti bukti ininya, transfernya itu boleh langsung ke nomor rekening ke nomor HP Bang Handi atau Bunda Rahma. Silakan. Iya, boleh. Iya, supaya kami juga mengenal antum semua, baik yang ada di YouTube atau yang ada di TikTok. Kami mengenal, oh ternyata sahabat kita ini orangnya yang kemudian memberikan impak kepada kita. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Apakah dikasih catatan Gurunda kalau tujuan mereka, impak mereka ini atau sedekah mereka ini, apa dikasih catatan bahwa ini untuk
tentang hukum yang menimpa, persoalan hukum yang menimpa Bunda Nora, atau enggak usah? Gimana Bunda Rahma? Apakah dikasih catatan bahwa ini teruntuk mendukung? Iya. Ya mungkin kayak biasa ada ekor di belakangnya nominalnya gitu, dan 99 atau pakai keterangan. Ya betul. Ya gitu ya, supaya atau nggak usah tidak rancu dalam mencatat. Nah, ya kalau misalnya untuk Bunda Nora, tolong dikasih catatan ini untuk mendukung Bunda Nora, begitu. Karena banyak yang berimpak itu kepada para mu'alaf juga yang bersyahadat, baru bersyahadat teman-teman ya. Jadi supaya kita catatannya nggak keliru gitu loh. Ribet. Ya terserah deh kalau ribet. Yang penting kami tunggu ya, kami tunggu. Terima kasih Mbak ini ya, Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Dari Sadli ya, dari Sadli pula. Hamba Allah bernama Muhammad Sadli itu menyiapkan dana untuk pergerakan ini. Alhamdulillah, berapa Sad? 10 juta ya? 10 juta, Masya Allah. 10 juta, wah, Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan teman-teman yang ingin kemudian ikut berpartisipasi mengikuti jejak Bang Sadli, host kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Keren. Silakan. Tapi ya sesuai kemampuannya kan Gurunda. Iya. Tapi saat ini seorang pengangguran, dia cuma makan tidur aja itu, nggak ada kerjanya, kok bisa 10 juta dia kan? Masa yang lain nggak bisa, gimana sih? Pengangguran sukses. Aku dia punya pengangguran Pak sukses. Bom apa? Gimana? Aku punya Pak Bom, jadi aku sering ngikut dia kan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ya, hamba Allah. Jadi kemudian mungkin begini ya Gurunda, ini untuk bantuan hukum kepada apologet gitu aja ya, jangan kita disebut. Iya, betul karena bantuan mereka hukum untuk para apologet, gitu teman-teman catatannya. Benar sekali. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan teman-teman kita yang ikhlas kemudian memberikan infak sedekahnya untuk pergerakan ini. Kita doakan benar-benar kita lantunkan dalam hati kita, kalbu kita yang paling dalam. Ya Rabb, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ikut berpartisipasi agar diangkat penyakitnya ya Allah. Diangkat penyakitnya, penyakit hati, penyakit jasmaninya diangkat, disembuhkan oleh Allah. Dimudahkan seluruh urusannya ya Allah. Jadikan semua keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, agar diberi oleh Allah kenikmatan, keselamatan ya Allah, yaitu nikmat jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Gurunda, ada yang minta sahabat. Iya, silakan. Mungkin dia minta ini ya, karena dia minta nomor WA dari saya, mungkin dia mau tunjukkan bukti transfernya ya. Oke teman-teman, saya sebutkan ya nomor WA saya kalau ada yang mau mengirim bukti transfer. 0895 plus 280 90 plus 792. Nah gitu teman-teman ya. Oke, aku catat aja di bawah deh. Nih, mungkin ada yang mengirim supaya kita tahu bahwa ini saudara ini ya. Oke, 0895 plus 280 90 plus 792. Nah, itu. Ini nomorku ya, teman-teman ya. Tapi oten-oten jangan macam-macam ininya. Aduh, ini oten-oten. Iya, jadi kami informasikan juga teman-teman. Hari Kamis itu sudah beberapa ormas yang kemudian menginformasikan kemudian kepada kita untuk turun mengawal Ukhti Nora. Doakan bisa berjalan dengan baik karena hak daripada warga negara ini untuk kemudian menyampaikan hak suaranya ya. Ketika kemudian saudaranya dizolimi, terjadi diskriminasi dari oknum-oknum tertentu, dari pihak Kristen, oknum tertentu dari pihak Kristen yang menginginkan kemudian terjadinya sesuatu yang tidak baik terhadap seorang perempuan, maka kita sebagai muslim jangan pernah diam membiarkan keadaan itu terjadi. Jangan kita jadi orang munafik
tertawa di atas penderitaan. Ketika mendengarkan apologet Islam dilaporkan, mereka terbahak-bahak, mereka jadikan sebagai bahan tertawaan, mereka jadikan sebagai bahan gibahan dan seterusnya, bahan konten dan seterusnya. Jangan ikuti mereka. Mari kita bahu-membahu kemudian untuk meringankan beban saudara kita. Ada 3 saudara kita yang dilaporkan kemudian. Yang pertama adalah Ukhti Nora, yang kedua adalah Uniripa, yang satu saya lupa namanya. Siapa yang satu, Bunda? Bang Zuma. Oh, saya juga. Ya, Masya Allah. Bang Zuma. Oh, Bang Zuma juga yang dilaporkan. Ya, mudah-mudahan Bang Zuma bisa juga menghadapi semuanya ini dengan indah ya, teman-teman. Amin ya Allah. Kalau melalui Dana ada nggak yang bisa kirim melalui Dana, ada nggak? Teman-teman, Bunda Rahma bisa dikirim melalui Dana atau boleh? Host? Bisa. Ya, oke. Langsung ke nomornya Bunda Rahma, nomor HP-nya. Silakan. Bunda Rahma kena report. Mungkin karena nyebut nomor rekening. Karena nyebut nomor rekening tadi. Iya. Atau ke Bang Alfi kali, atau di nomornya host atau Bang Handi? Jangan ke Dana, saya nggak ngerti saya. Alfi ke rekening Alfi aja. Ya, langsung Alfi, ke rekening aja bagusnya. Ada yang tanya Dana, Dek. Ke Alfi aja. Ya, sebutkan nomornya. Bagi teman-teman yang ingin mengirim ke Dana atau e-wallet, dari e-wallet ya, bukan dari banking, itu bisa kirim ke Dana. Itu ada. Ustadz Alif bilang ada Dana API langsung. Ustadz Alif di bawah. Naikkan dulu Ustadz Alif deh. Ustadz Alif naik aja. Bukti transfer juga boleh dikirim ke nomor Excel saya. Yang tahu nomor Excel saya silakan. Nomor Excel saya itu masih terpasang Bukan dengan. apa? Ini maksudnya kan kalau dari Dana ke semua rekening kan bisa. Terus kenapa belum minta Dana lagi? Terus kalaupun transfer kan sekarang biaya transfer hanya 2.500. Iya, gak apa-apa. Mungkin ada juga yang nggak ngerti gitu ke rekening. Enggak sih, karena semua e-wallet itu sekarang sudah bisa melakukan transfer ke rekening bank apapun. Jadi nggak harus. Dari Dana bisa kirim ke BNI itu. Dari Dana langsung bisa langsung ke BNI. Masya Allah. Dari sahabat kita Ali Imron 200.000 rupiah. Jadi saya baca WA ini nggak perlu lagi saya balas chatnya di WA ya, teman-teman. Dari Sulheri Krab, makasih. Di situ juga ada tertuang 300.000 rupiah. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman. Dari sahabat Roni Sosatyo Mariono 250.000 rupiah. Pandai kan aku membaca ya. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian. Dari saya banyak banget nih, saya maaf ya. Nggak bisa menyebutkan. Dari saya banyak banget. Nggak bisa menyebutkan satu persatu, Pak Juma. Saya udah upload ke grup. Lanjut. Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian yang mau silakan ke nomor Excel saya juga boleh. Iya, Bunda Nora aku udah TF gitu ya. Gimana Bah, kita lanjut diskusinya? Iya. 5 menit lagi masih ada teman-teman yang ingin ini. Nanti di sesi berikutnya diumumkan kembali. Siap. Itu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda di mana nih Gurunda? Di rumah, kan tadi Pak rumah. Peta Gurunda, maaf. Oh, bagaimana sudah baikan? Cek, halo. Gimana? Sudah baikan. Dengar Salif dengar. Punya 5. Bentar Bang, sebentar. Ya, 51770. Ya, Bang. Kenapa tiba-tiba ada suara itu? Iya, BNI. 7-nya 5 kali, buktinya kirim ke nomor saya ini 51770. Pak ya. Terima kasih banyak. Ya Bang. Assalamualaikum. Lagi nelpon dulu Bunda. Lagi nelpon itu.
Iya, saranku Jadi itu memang ya dia mau transfer. Jadi gini teman-teman, kalau yang cuma punya dana, nomorku tadi itu ada nomor dana itu ya. Bisa Oppo, bisa Dana, bisa GoPay. Tua kita mau ngomong ini, Bunda kita Bunda tua kita mau ngomong ini. Bunda Rahma, aku bantu izin sampaikan saranku buat saudaraku dari nomor Dana, bisa saja langsung ke rekening API. Jadi kita tidak bingung untuk perapihan keuangannya biar tidak selip. Toh sama aja gratis kok ya, rekening tadi yang disebutkan gitu loh maksudnya. Jadi kita tidak keselip nanti, tidak kemana-mana gitu. Saranku sih begitu, ikhwan fillah semuanya. Insya Allah tidak memberatkan, tidak ribet kok. Caranya sama aja, masukin nomornya nanti kan tinggal kirim transfer gitu. Cuman alhamdulillah bentuk keseriusan kita dari Yayasan Apologet Islam ini, kita juga sudah melakukan pergerakan, tindakan, bantuan, perwakilan hukum. Kita sudah mengutus dari pusat ya, dari Jakarta dikirim ke Medan, ke Sumatera Utara untuk membantu memudahkan langkahnya Kak Nora. Insya Allah sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita itu tidak akan terjadi terhadap Kak Nora, tapi kita wajib ikhtiar semaksimal mungkin, kan tujuannya gitu kita ya. Dan ikhtiar kita ini perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Aku dari tadi sebenarnya ngomong kirain masih di atas, ternyata kepental. Aduh mak, pantesan Bunda Rama nggak pernah dengar aku ngomong. Lanjut. Aku kembali Parkun. Lagi di jalan mau ketemu Bang Glenn juga nanti. Tapi Ustadku, kadang-kadang ada yang nggak punya nomor rekening kan, kadang dana. Bukan Bun, gini Bun, izin ya. Mohon maaf nih, bagi teman-teman yang tidak memiliki rekening banking, teman-teman bisa kok ngirim dari e-wallet, entah itu OVO, Dana, GoPay. Teman-teman bisa, Alfi kasih tutorialnya ya. Pada saat teman-teman buka aplikasi Dana, terus teman-teman pilih fitur kirim, pilih ke bank BNI teman-teman. Setelah teman-teman pilih fitur kirim ke bank BNI, teman-teman masuk ke virtual account BNI dengan kode 8881, lalu masukkan nomor rekening BNI tadi. Ribet kali Alpi, langsung ketik aja nomor rekeningnya dari Dana, nanti juga muncul rekening BNI, klik masuk, transfer berapa, 10 juta 50 juta juga bisa, simple. Jadi sekarang dipermudah. Gini, aku ngerti nih kenapa mau ke Dana. Jadi mungkin kan kita nggak tahu setiap orang punya mobile banking kah atau aplikasi Dana kah, kayak gitu kan. Jadi dia mungkin ada store uang tunai, terus dia bisa mau masukkan tunainya kemana, kalau ke ATM ke bank kan tutup nih. Jadi mungkin biasa store tunainya itu melalui Indomaret atau Alfamart ke aplikasi Dana ataupun OVO. Nah, bener, pinter nih host. Jadi mending saran saya dia store saja di rekening Dananya atau OVO-nya sendiri. Nah dari aplikasi Dana dan OVO-nya itu dia langsung transfer ke rekening yang ada di API, ke rekening BNI-nya, seperti itu. Mungkin ada yang nanya kayak gitu tuh. Jadi ada uang tunai yang dia pegang. Misalnya di daerah-daerah kan store tunainya itu kan melalui Alfamart atau Indomaret, di aplikasi Dana atau OVO di store aja tuh, di aplikasi yang pemiliknya nomor Dana dan OVO itu. Nanti dari situ baru ditransfer ke BNI atau ya kayak gitu. Masya Allah, banyak kali yang transfer, sudah banyak kali masuk ini ya. Wih, alhamdulillah banyak kali saudara-saudaraku ya. Wih, keren. Alhamdulillah, terima kasih ya. Saudara-saudaraku yang sudah transfer ya, semua dia kirim buktinya ke aku. Masya Allah, udah puluhan nih. Keren, berkah ya saudara. Teruskan ke grup kita Bu. Siap. Jadi nggak usah disampaikan di sini ya Bunda, nggak usah ya. Kalau Mbak Juma izin, ini penting, bisa didengar dulu ini. Iya, silakan. Iya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Nora, besok saya bagi paling kurang 15 juta. Besok saya transfer ke akun Bang Adi ya. Tolong jaga amanah saya ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bang, barakallah fik. Dari mualaf gitu. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah.
Jadi teman-temanku yang mengirim bukti transfer ke aku nggak usah sebutkan ya, udah puluhan. Mohon maaf ya, nggak usah disebutkan ya Gurunda. Tapi kalau bisa, kalau cuma 10 orang bisa disebut itu, Bun. Sebut aja nggak apa-apa. Bukan 10. Baiklah, aku sebutlah. Ini. Iya, disebut tapi aja nggak apa-apa. memakan waktu ini puluhan. Tidak betul memberi semangat kepada yang lain. Oke, baiklah. Saya aja tadi ku sebutkan, padahal dia cuma 10.000 sebut. Gara-gara ku sebut itunya semuanya pada ikut, kan gitu. Masya Allah. Dari saudara kita, di kok cuma pakai titik ya? Ya ini yang bikin lama ini kalau banyak komentar. Oke. Sebut aja nama dan angka gitu. Nama angka 250.000. Masya Allah. 250.000, nggak ada namanya ya Bunda. Hamba Allah berarti aja, itu. Kemudian ada lagi. Sudah puluhan ke bawah ya. Tes. Ini Firly, akun TikTok. Firly, atas nama Firly ya, akun TikToknya Firly. Kau sudah kirim bantuan langsung ke nomor. Langsung ke nomor rekening Bunda Nora. 500.000. Tapi buktinya kirim ke saya. Terima kasih Bang. Kasih Bang Firly. Bunda kayaknya perempuan itu, perempuan. Kemudian kita begitu kita juga yang mau kirim melalui gift, silakan. Di sini ada Ahisugi. Beliau bisa tampung giftnya. Nanti besok Ahisugi ke pasar beli tomat. Ya Bang Ahi. Siap. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di sini. Sekalian yang ingin menyumbang melalui gift seperti biasa. Semua gift yang saya dapat di malam ini kita sumbangkan semuanya untuk Mbak Nora tanpa mengurangi satu mawar pun. Insya Allah amanah. Masya Allah. Silakan bagi yang mau kirim lewat gift bisa melalui saya. Alhamdulillah. Mbak Nyuma sedih dia, Mbak Nyuma, satu ayat suci Al-Quran buat dia, Mbak Nyuma. Dari tadi dia minta. Ya, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sembari yang mau berinfak silakan ya, sambil kita membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, dan juga teman-teman yang mau nge-give apa yang nggak ribut itu? Ikan hiu, harimau nggak seribut apa sih? Kecil aja suaranya, ya kan ya? Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد